Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Dana Bank Syariah dengan judul presentasi mengukur kebutuhan dan kualitas yang disusun oleh Ardia Zulfan, Lazuar dari Datu Imani, dan saya Fatan Abror. Latar belakang: bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana bank masyarakat harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Bank Syariah. Bank syariah yaitu sebuah institusi keuangan yang berlandaskan atas dasar hukum, aturan dan prosedur sebagai bentuk wujud dari komitmen terhadap prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam berbagai bentuk proses operasinya. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Modal bank syariah. Menurut Dahlan Siamat, modal merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan ketentuannya. Maka dapat disimpulkan bahwa modal bank adalah dana yang dapat diinvestasikan oleh pemilik yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang jumlahnya sudah ditetapkan. Adapun fungsi dari modal bank syariah yakni diantaranya: A. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. B. Dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberi kredit. C. Menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar guna mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif agar menghasilkan keuntungan. Modal dikategorikan menjadi dua macam, diantaranya: A. Modal inti merupakan modal yang berasal dari pemilik, yang termasuk modal dari pemilik saham, cadangan, dan laba ditahan. B. Modal pelengkap. Modal pelengkap berisikan cadangan-cadangan yang didapat bukan dari laba setelah pajak, dan biasanya modal ini hanya bisa diperhitungkan sebagai modal yang paling tinggi dari total modal inti. Selanjutnya, kecakupan modal. Kecakupan modal merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam perbankan. Pasalnya, bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik cenderung lebih baik karena dari 5 kecukupan modal tersebut kita dapat melihat keadaan suatu bank yang dapat dilihat menggunakan rasio kecukupan modal atau CAR, Capital Adequacy Ratio. Kecukupan modal dapat diukur dengan: A. Membandingkan modal menggunakan aktiva beresiko. B. Aktiva tertimbang menurut risiko ATMR bank syariah. C. Kualitas aktiva produktif. D. Batas maksimum penyaluran. E. Kemampuan modal dalam menghasilkan pendapatan. A. Kecakupan modal. Membandingkan modal menggunakan aktiva beresiko. Organisasi Bank Sentral atau BIS atau Bank for International Settlements menyepakati ukuran ini dalam hal kecukupan modal. Pada tahun 1998, kesepakatan mengenai ketentuan permodalan dengan menyepakati perhitungan CAR atau Capital Adequacy Ratio yang menjadi patokan bank-bank di seluruh dunia harus menganut aturan yang adil dan rasio minimum sebesar 8% permodalan terhadap aktiva beresiko. B. Aktiva tertimbang menurut risiko ATMR bank syariah. ATMR adalah sebuah denominator atau faktor pembagi dari CAR, dan faktor yang dibagi ialah numerator atau modal. Dalam penerapannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa aktiva pada bank syariah dibagi menjadi dua, diantaranya: A. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri.
Artinya aktiva yang didanai sendiri resikonya akan ditanggung sendiri. Kedua, aktiva yang didanai oleh bagi hasil. Artinya risikonya akan ditanggung oleh bagi hasil itu sendiri. Namun pada aktiva yang dilakukan melalui rekening bagi hasil, pemilik rekening tersebut dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang didanai tersebut. Jika terbukti risiko tersebut muncul karena kelalaian pihak bank, maka pihak bank harus menanggung sekurangnya 50%. C. Kualitas aktiva produktif. Dalam surat keputusan nomor 31/147/Kep/Dir tahun 1998 November, aktiva produktif adalah sebuah penanaman dana dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing yang berisikan surat berharga, kredit, penempatan dana bank ke bank. Dalam bank syariah, aktiva produktif ini terdiri dari pembiayaan, piutang, surat berharga, dan lain sebagainya. NPL atau non-performing loan adalah aktiva dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan aktiva yang macet. Dapat dirumuskan sebagai berikut. NPL, total kredit bermasalah dibagi total seluruh kredit. D. Batas maksimum penyaluran. Secara operasional, mengingat BPRS dipengaruhi oleh faktor eksternal, maka penyaluran dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas maksimumnya, antara lain apabila disebabkan adanya penurunan modal BPRS dan perubahan ketentuan. Dalam rangka pemantauan penyaluran dana, BPRS diwajibkan untuk menyampaikan laporan BMPD secara berkala, dan Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan koreksi terhadap laporan yang disampaikan dan meminta BPRS untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan, serta mengenakan sanksi secara efektif terhadap BPRS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini. E. Kemampuan modal dalam menghasilkan pendapatan. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan para pemegang rekening titipan atau wadiah atau pinjaman atau qard, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau qard. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarakah fi saham, asyirkah atau equity participation pada saham perseroan bank. Dan terakhir kita masuk kesimpulan. Modal merupakan dana yang diserahkan oleh pemiliknya. Pemilik modal mendapatkan bagian dari usaha. Modal dapat digunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan yang dapat dikatakan tidak dapat menghasilkan. Modal dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang mewakili kebutuhan pemilik dalam suatu perusahaan yang lengkap, yang dikategorikan menjadi dua macam, modal inti dan modal pelengkap, yang berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, seperti memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan deposan. Mungkin sekian penjelasan atau pemaparan materi dari kami kelompok 8, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.